Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abdullahi wa rasuluh. Sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi wattafa atharahu ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Yaqulu Allah azza wa jalla: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin muslimat, Bapak Ibu jamaah Masjid Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semoga kita sama-sama berada di bawah naungan kasih sayang dan rahmat Allah. Alhamdulillah, segala puji dan kalimat syukur kita hanya panjatkan kepada Allah atas anugerah dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala tambah kenikmatan tersebut dengan kita sama-sama bisa hadir di dalam majelis yang mulia ini. Majelis yang dengannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin kemudahan bagi seseorang yang berada di dalamnya untuk sampai kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keikhlasan, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita balasan yang terbaik atas ibadah yang kita amalkan ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina wa habibina Muhammad. Ya Allah, berikanlah salawat dan salam-Mu kepada Nabi kami, uswah dan qudwah kami, Rasul dan hamba-Mu, kekasih hati kami semuanya, yaitu Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan semoga salawat dan salam terlimpahkan kepada semua keluarga beliau, istri dan serta keturunan-keturunan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap para sahabat, laki-laki dan perempuan dari mereka radhiyallahu taala anhum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya di antara hamba-hambanya yang senantiasa istiqamah dan mentaati syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini insyaallah taala kita akan sedikit berbicara. Dan mudah-mudahan kalau kita katakan sedikit di awal berarti enggak banyak-banyak ya. Gitu Mas Agung ya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, haditsuna atau pembicaraan kita insyaallah tentang jangan salah di dalam bersedekah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, tema ini kita angkat dan tema ini kita ingin bahas pada kesempatan hari ini karena pada kenyataannya sedekah yang memang memiliki banyak keutamaan, sedekah yang memang memiliki banyak kemuliaan, sedekah yang memang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta Allah Subhanahu wa taala menjanjikan berbagai macam-macam balasan yang mulia dan besar. Namun ada kalanya orang-orang mereka salah dalam bersedekah. Ada banyak kesalahan-kesalahan yang mereka buat, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan di dalam bersedekah ini. Namun sebelum itu semuanya nanti kita bahas, sedikit kita sampaikan di awal ini terkait dengan keutamaan bersedekah, ya, keutamaan bersedekah, agar kiranya kita tahu dan paham kenapa kita harus memperhatikan kesalahan-kesalahan dalam sedekah ini, agar kemudian sedekah yang kita keluarkan ini betul-betul kita mendapatkan hasilnya. Dan hasil apa yang ingin kita dapatkan dari sedekah? Di antaranya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya
Sedekah ini di antara bentuk amal ibadah yang Allah sendiri menyebutkan di dalam Al-Quran tentangnya. Maka Allah Azza wa Jalla banyak sekali di dalam Al-Quran menyebutkan tentang sedekah. Di antaranya dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-270 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu." Kata Allah Rabbuna tabaraka wa taala bahwasanya dan apapun yang kalian infakkan dari sebuah nafkah ataupun infak dan nadar yang kalian ucapkan dan kalian canangkan, maka sesungguhnya Allah Rabbuna Subhanahu wa taala mengetahuinya. Bapak Ibu sekalian, apa-apa yang Allah ketahui berarti Allah akan kasih balasan. Sesuatu yang diketahui oleh Allah itu pasti akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka balasan. Berarti di antara kemuliaan sedekah yang pertama bahwasanya Allah pasti akan membalas sedekah tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Baqarah, surat Saba ayat yang ke-39, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, dan harta yang kalian infakkan maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dan apa-apa yang kalian keluarkan, kalian infakkan di jalan Allah, maka Allah pasti akan menggantinya. Di samping Allah balas, ternyata Allah juga menyediakan ganti. Apa bedanya balasan dengan ganti? Beda nggak? Antara Allah membalas dengan Allah mengganti, beda atau sama? Bedanya apa? Allah membalas sedekah, iya. Allah juga mengganti sedekah. Kalau balasan itu sifatnya adalah kenikmatan yang besok akan kita dapatkan di hari akhirat. Adapun ganti adalah sesuatu yang sifatnya ajil, yang sifatnya adalah tunai di dunia ini. Oleh karenanya, ma'asyar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata orang-orang yang bersedekah di samping ada balasan di akhirat, di dunia Allah sediakan gantinya. Walaupun kita temukan atau tidak gantinya secara pengetahuan kita, oh ini ganti dari sedekah kita, ini ganti dari infak kita, sadar ataupun kita tidaknya, tetap Allah Subhanahu wa taala sediakan ganti untuk sedekah tersebut. Karena ini janji Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Dan apa yang kalian infakkan dari sesuatu, Allah akan ganti dia. Kemudian ternyata orang-orang yang mereka bersedekah di jalan Allah Rabbuna Subhanahu wa taala itu bisa memadamkan kemurkaan Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Sahih At-Targhib, Imam Al-Albani rahimahullahu taala menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan sesungguhnya shadaqatus sirri, sedekah secara sembunyi-sembunyi, sedekah yang dirahasiakan itu akan meredam kemurkaan dan kemarahan Allah Rabbul Alamin. Sedekah yang dilakukan secara sirri, secara sembunyi-sembunyi, itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Kita sering mendengar kisah seorang perempuan yang masa lalunya adalah dia termasuk perempuan yang suka melakukan dosa besar, perzinaan, atau wanita pelacur. Dan kemudian wanita tersebut ketika dalam perjalanannya dia menemukan sebuah sumur di mana dia ingin meminum dari air tersebut. Setelah si perempuan ini minum darinya, ketika dia keluar dia melihat ada seekor anjing, yang mana anjing tersebut dilihatnya dia menjulurkan lidahnya karena merasakan kehausan sebagaimana yang dirasakan oleh wanita pelacur ini. Maka dia mengatakan, laqad balagha hadzal kalb mithla ma balagha bi. Sungguh haus yang dirasakan anjing ini sama dengan haus yang tadinya aku rasakan. Maka perempuan tadi turun ke sumur, famala'at huffaha, maka dia mengisi sepatunya, kemudian dia berikan kepada anjing tersebut minuman. Apa kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam? Fasyakarallahu laha wa ghafara laha.
maka Allah pun bersyukur kepada perempuan ini dan Allah ampunkan kesalahannya. Kemurkaan Allah harusnya turun kepadanya, tapi ternyata ada nilai sedekah yang dia keluarkan dengan keikhlasannya, yang dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Allah gagalkan kemurkaan tersebut menimpa bagi wanita tersebut. Juga sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sedekah itu akan menjadi sebab seseorang itu mendapatkan kesejukan dalam kuburnya dan terhilangkan darinya rasa panas di dalam kuburnya. Bukankah Rasulullah SAW menyatakan, wa inna sadaqata la tudfi'u an ahliha haral kubur, dan sungguh sedekah itu akan memadamkan panasnya kuburan bagi para pelaku-pelaku sedekah tersebut. Wa inna rajula tahnu dhilli sadaqatihi yaumal qiyamah. Yang berikutnya, ternyata sedekah itu akan memberikan naungan bagi para pelaku sedekah tersebut. Mereka dinaungi oleh Allah, di mana pada hari kiamat kelak tidak ada naungan kecuali naungan-naungan Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Bahkan di antara kunci untuk meraih kelezatan amal, di antara kunci untuk meraih kelezatan ibadah adalah dengan seseorang itu bersedekah. Lihat bagaimana para ulama kita, ya. Di antaranya adalah Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kita nukilkan perkataan beliau bahwasanya beliau menyatakan, barang siapa yang membiasakan dirinya untuk beramal ikhlas karena Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, dan kemudian dia itu bisa menjadikan sedekahnya tersebut atau ibadahnya tersebut hanya karena Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu yang lebih berat daripada amal ibadah yang dikerjakan semata-mata untuk Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Terlebih lagi itu adalah merupakan sebuah sedekah yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan itu sebagai amal ibadah yang agung. Dan bahkan Nabi Muhammad SAW menjamin doa malaikat untuk orang-orang yang mereka bersedekah. Dan ini hadis tentang keutamaan sedekah, ayat-ayat tentang keutamaan sedekah, nyaris semua kita sudah sering mendengarnya. Hanya terkadang adanya ayat, adanya hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tidak menjadikan hati kita itu tergugah untuk bersedekah, berinfak. Padahal Nabi kita SAW sebaik-baik pemberi janji, dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak pernah memungkiri janjinya. Janji siapa lagi yang akan kita dustakan kalau bukan dengan kita senantiasa menepati janji Allah dan janji Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka janjikan kita amalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan segala sesuatunya kepada kita. Ma'asyiral ikhwah dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, jangan salah bersedekah. Kita katakan bahwa banyak di antara orang yang mereka dalam masalah sedekah ini terjatuh dalam beberapa kesalahan. Mulai dari kesalahan nanti pengerjaannya, atau kesalahan dalam memilih waktu dan tempatnya, atau kesalahan dalam prioritas sedekahnya. Dan ini kesalahan-kesalahan yang coba ingin kita bahas. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Di antara kesalahan orang di dalam sedekah yang pertama ini, kesalahan yang pertama dalam sedekah itu adalah bersedekah tanpa keikhlasan, atau bersedekah dalam rangka untuk riya dan sum'ah. Ini kesalahan yang pertama, dan ini harus saya sebutkan. Walaupun kesalahan-kesalahan yang lain sangat banyak, tapi ini harus kita sebutkan di awal pertemuan ini sebagai kesalahan yang paling fatal. Karena semua amal ibadah, mau besar dan kecilnya, kalau salah dalam masalah niat, semuanya hangus dan tidak ada nilainya di sisi Allah Rabbuna Subhanahu. Makanya bagaimana Allah Rabbuna Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya, ya, bahwasanya wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita hambanya, Allah perintahkan untuk diamalkan secara ikhlas dan semata-mata karenanya Rabbul Alamin. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang riya, atau yang menjangkiti penyakit yang senantiasa menjangkiti seseorang, terutama sedekah ini. Karena sedekah ini ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta, yang ada kalanya orang akan berbangga ketika dia bisa mengeluarkan hartanya.
dan perjuangan keikhlasan dalam sedekah itu berbeda dengan perjuangan keikhlasan dalam masalah salat. Sangat berbeda, jauh sekali perbedaannya. Makanya butuh mujahadah, makanya butuh dengan perjuangan, butuh dengan adanya kesungguhan bagaimana apapun yang keluar lillah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada orang yang ikhlas yang mengetahui kapan dia ikhlas. Tidak ada orang yang ikhlas yang tahu kapan dia itu ikhlas. Ketika ada orang yang tahu dia itu ikhlas, maka ketika itu dia adalah bukan orang yang ikhlas. Paham ya? Tidak ada orang yang tahu kapan dia ikhlas. Maka kalau ada orang yang mengatakan saya ikhlas, saya ikhlas, justru itu salah satu ciri di mana dia ketika itu sedang tidak dalam kondisi mukhlis, bukan dalam keadaan yang ikhlas. Makanya keikhlasan itu bukan untuk disebutkan, bukan untuk disampaikan, bukan untuk diberikan penilaian. Nah, keikhlasan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz kalau enggak dibilang ikhlas, Ustaz dia enggak menerima. Sampaikan dengan bahasa yang lain supaya dia bisa nerima. Jangan sampaikan seperti itu karena itu rentan. Pemberian sedekah itu rentan Pak Ibu sekalian, dan kita harus betul-betul menjaga perasaan dan menjaga hati kita agar supaya semua yang kita amalkan bernilai ibadah kepada Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Baik. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kesalahan dalam dalam sedekah juga yang mirip dengan yang pertama adalah orang yang bersedekah tapi niatnya untuk mendapatkan ganti dunia. Ini juga banyak. Maka jangan salah dalam bersedekah. Jangan Anda keluarkan nilai sedekah tapi inginnya untuk dapat ganti di dunia. Memang betul ayatnya menyatakan apapun yang kalian infakkan dari sesuatu, Allah ganti. Iya betul. Allah akan ganti. Tapi jangan jadikan ganti dunia ini untuk menjadi sebuah motivasi dari sedekah yang kita keluarkan. Itu sama-sama nilainya kita bukan karena Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam firman-Nya banyak sekali ayat. Di antaranya dalam surat Hud ayat yang ke-15 dan 16. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa yang beramal atau yang menghendaki kehidupan dunia dari amal ibadahnya, ya, dan juga dalam perhiasan dunia yang mereka inginkan, kata Allah, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha. Maka kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia tersebut. Wa hum fiha la yubkhasun. Dan mereka di dunia tidak akan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang ada orang yang memang, bahkan kan pernah kita dengar ya di masa-masanya waktu itu, ada seorang dai yang ngajak sedekah tapi semuanya dijanjikan dengan janji-janji dunia. Yang disebutkan semuanya tentang ganti dunia, janji dunia, ya kan? Nyaris tidak disebutkan tentang apa yang Allah sediakan di akhirat. Dan ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Orang kalau dalam beramal, bersedekah nanti bergabung dengan keinginan dunianya, ini bahaya. Ya ini bahaya. Karena niat seseorang ketika beramal itu ada dua macam. Niat seseorang ketika beramal ada dua macam. Yang pertama, orang yang beramal dan niatnya murni untuk mendapatkan dunia ketika beramal. Bahkan nyaris dia tidak punya keinginan untuk mendapatkan balasan dari Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia tidak ada keinginan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharap balasan dari Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini di akhirat besok sedikit pun dia tidak mendapatkan balasan. Orang yang seperti ini di akhirat sedikit pun dia tidak mendapatkan balasan. Dan perlu kita ketahui bersama bahwa amalan yang semacam ini tidak muncul dari seorang mukmin. Orang beramal tapi keinginannya cuma dapat balasan dunia. Fa'alam annahu laisa bimu'min. Ketahuilah maka orang yang seperti ini bukan seorang yang beriman. Orang yang beriman bukan seperti itu. Taib. Nah, saya katakan tadi orang yang beramal, ya, niat seseorang ketika beramal ada beberapa macam. Yang pertama tadi, orang yang niatnya mutlak untuk dunia. Maka amalan yang seperti ini tidak ada nilainya. Dia tidak akan dapat balasan sedikit pun. Yang kedua, orang yang beramal, ya, dan memang amalannya untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala dan ingin mendapatkan dunia sekaligus. Paham maksudnya?
Akhirat pengen dapat, tapi balasan dunia juga pengen dapat. Ada nggak yang seperti ini? Ada nggak? Ada atau semua? Ada atau semua? Semua. Baik Bapak Ibu sekalian yang terhormati Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Ada orang yang memang amalannya untuk Allah Azza wa Jalla, iya. Tapi bersamaan dengan itu dia juga pengen mendapatkan ganti dan balasan dunia, ya kan? Inginnya kalau infak 100.000 digantinya anggung. Iya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, ada kalanya orang beramal seperti itu kan. Entah nanti kedua-duanya itu sama, ya. Kata orang 50-50, 50 akhirat, 50 dunia, atau mungkin yang mendekati, ya, dan seterusnya. Maka orang yang semacam ini adalah orang yang sedang mengurangi tauhid dan keikhlasannya. Orang yang tipe kedua ini, orang yang sedang mengurangi tauhid dan keikhlasannya, dan amalannya dinilai memiliki kekurangan ketika keikhlasannya tidak sempurna karena masih ada keinginan dunianya. Itu poin yang kedua. Adapun jenis yang ketiga adalah orang yang beramal dengan ikhlas dan dia hanya ingin mengharap pahala dari Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Ada dan tidaknya ganti dunia, dia tidak memikirkan hal tersebut. Dan ini yang ingin kita berada dalam lingkup mereka. Semua amal yang kita kerjakan, mau itu sedekah, mau sholat, mau apapun itu, kita inginnya semuanya adalah semata-mata untuk Allah. Lillahi Rabbil Alamin, la syarikalah. Fabidzalika umirna. Memang semua itu karena Allah Azza wa Jalla dan untuk Allah, bukan untuk selainnya. Dan memang karena itu kita diperintahkan oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini saya sedikit lebih rinci lagi biar kita paham sedikit ya masalah niat ini. Amalan-amalan seseorang yang dilakukan di poin yang kedua tadi ya. Bahwasanya ada orang yang mereka beramal tapi mereka amalannya ingin mendapatkan bagian dunia. Nah, orang yang mereka melakukan suatu amalan untuk mendapatkan balasan dunia itu ada dua macam juga. Orang yang beramal ibadah tapi dia ingin mendapatkan balasan dunia, mereka ada dua macam orang. Ya, ada dua macam. Yang pertama, amalan yang tidak disebutkan di dalamnya balasan dunia. Namun seseorang melakukan amalan tersebut untuk mengharapkan balasan dunia, maka semacam ini tidak dibolehkan. Bahkan itu termasuk kesyirikan. Contohnya, dalam amalan itu tidak disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwasanya balasan dunianya ada. Contohnya salat tahajud. Ada nggak balasan dunianya kira-kira? Yang disebutkan. Untuk balasan dunia ada nggak? Nggak ada. Berbeda dengan sedekah. Sedekah ada nggak balasan dunianya? Ada. Ya kan Allah ganti. Itu balasan dunia. Seperti salat tahajud. Salat tahajud itu tidak ada balasan dunia. Tapi kalau ada orang yang misalkan dia salat tahajud, bahwa dia yakin atau dia berkeinginan dan niatnya adalah dengan dia salat tahajud ini, maka anaknya akan lahir nanti dengan jenis laki-laki, jenis perempuan, atau dengan dia tahajud seperti ini, maka dia akan mendapatkan keuntungan dunia begini. Dan itu yang dia niatkan dengan tahajudnya, maka orang yang seperti ini jatuh ke dalam kesyirikan. Orang yang seperti ini jatuh ke dalam kesyirikan. Kenapa? Karena amalan yang dia lakukan itu tidak ada janji balasan dunia. Cuman kata Nabi Muhammad SAW, alaikum biqiyamil lail, fa innahu da'bu salihin qablakum, dan seterusnya. Tidak disebutkan tentang keuntungan dunia. Semuanya terkait dengan masalah akhirat. Terus tiba-tiba ada orang yang salat tahajud, keinginannya untuk dunia, maka orang yang seperti ini jatuh ke dalam kesyirikan. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, ketika amalan itu disebutkan adanya balasan dunia, ya, seperti silaturahim, sedekah, ya kan? Kan ada tuh balasan dunianya. Berbakti kepada orang tua juga ada balasan dunianya. Tayyib. Nah, siapa yang kemudian melakukan amalan yang amalan itu disebutkan adanya balasan dunia dan ternyata dia beramal
hanya ingin mendapatkan balasan dunianya saja, ketika Anda ditanya, "Pak, ngapain Bapak silaturahim?" Ya, silaturahim kan memanjangkan umur, menambah rizki. Itu yang menjadi alasan kita di dalam kita itu beramal. Maka jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang ini nyaris sama dengan orang yang pertama tadi, jatuh ke dalam kesyirikan. Namun jika sekiranya dia melakukannya tetap berharap balasan akhirat dan dunia sekaligus, ya, juga dia melakukannya dengan ikhlas, maka ini tidak mengapa, ya, ini tidak mengapa, dan balasan dunianya adalah sebagai tambahan dan bonus untuknya. Artinya dia tahu ada balasan dunianya. Memang ada nilai yang dia inginkan dari balasan dunianya, tapi dia tidak mementingkan itu. Allah kasih ataupun tidak, dia tetap akan amalkan hal tersebut. Bedanya apa dengan yang pertama? Kalau orang yang mutlak tujuannya dunia, kalau sudah nggak dapat, dia pasti akan berhenti dari amalan tersebut. Beda dengan orang yang ini. Dia amalannya tertujunya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tahu ada nilai dunia yang akan diberikan. Dia juga inginkan itu, tapi diberikan ataupun tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, balasan dunia tadi dia tetap akan amalkan, karena prioritas dia bukan balasan dunianya, tapi adalah untuk akhiratnya. Tayyib. Kemudian ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, di antara kesalahan dalam sedekah adalah tidak bersedekah saat badan sehat dan merasa pelit dengan harta. Maknanya gini Bapak Ibu sekalian, orang terkadang sedekahnya kapan? Ketika dia merasa sedang enak untuk bersedekah, akhirnya dia di situ bersedekah. Ketika dia sedang berat untuk bersedekah, akhirnya dia tidak bersedekah. Ini kesalahan. Karena sedekah yang paling afdal, sedekah yang paling berat nilainya adalah ketika kita takut miskin, kita di situ bersedekah. Kita sedang apa? Sedang merasa sayangnya dengan harta. Anda sedang merasa banyak kebutuhan, di sana ada, di sini ada, di situ ada, di sini ada kebutuhan. Masih diminta juga untuk adanya sedekah. Anda bisa bersedekah di situ, itu nilainya semakin besar dan lebih besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara kesalahan kita dalam bersedekah adalah ini. Kita tidak bersedekah saat badan sehat dan saat kita itu sedang merasa sayang dengan harta. Di mana Anda mulai merasa pelit, disitulah Anda harusnya paksa untuk sedekah. Kenapa? Nilainya lebih besar. Nilainya lebih utama di mata Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata bahwasanya ada seseorang menemui Nabi Muhammad SAW. Seraya menyatakan, "Ya Rasulullah, ayyu sadaqati a'zamu ajra?" Wahai Rasulullah, sedekah yang bagaimana yang paling besar pahalanya? Maka kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahihun, takhshal faqra wa ta'mulul ghina, wala tumhilu hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan." Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, sedekah bagaimana yang paling besar pahalanya? Sedekah yang seperti apa yang pahalanya paling besar? Dan kita ingin bagaimana sedekah yang kita keluarkan nilainya besar di mata Allah." Ini namanya apa? Prioritas dalam sedekah. Nah, prioritas dalam sebuah ibadah. Dan dalam rangka untuk memprioritaskan ibadah adalah cari keadaan di mana nilainya semakin baik, nilainya semakin besar. Dan di saat seseorang itu betul-betul sedang takut miskin, sedang begitu senang-senangnya dengan harta yang dikumpulkan, kita paksa untuk sedekah, di situ letak keutamaannya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Anta saddaqa wa anta sahihun syahih." Engkau bersedekah dalam keadaan engkau masih sehat dan engkau takut menjadi orang yang miskin. Ya, syahih dalam keadaan engkau sehat, dan syahih itu adalah dalam keadaan engkau sayang terhadap harta. Takhshal faqra wa ta'mul ghina. Ketika itu engkau sedang dalam keadaan pingin kaya, takut miskin.
tapi kondisi itu justru menjadikan kita malah banyak bersedekah, banyak mengeluarkan harta, banyak mengorbankan di jalan Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, di situ letak nilai yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, wala tumhilu hatta idza balagatil hulqum. Dan janganlah engkau menunda-nunda sedekah sampai apabila nanti nafas itu sampai di kerongkongan, barulah kemudian kau mengatakan li fulan kada wa li fulan kada wa qad kana li fulan. Ya, baru nanti kita mengatakan untuk si fulan sekian, untuk si fulan sekian, padahal harta itu sudah menjadi untuk si fulan. Jangan tunggu Bapak Ibu sekalian. Ya, bagaimanapun keadaan kita, badan sehat, ya usaha sedang lancar, banyak yang harus dikejar targetnya misalkan, dan kita sedang ingin kaya takut miskin, di saat itu Anda harus betul-betul keluarkan sedekahnya. Ya, semakin merasa seret rezeki, semakin merasa banyak tanggungan, semakin banyak kita keluarkan sedekah, dan yakin Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan yang terbaik bagi kita. Kemudian ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Dan infakkanlah oleh kalian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kepada kalian itu kematian. Tayyib. Kemudian ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwah yang dirahmati Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Ya, di antara kesalahan lagi bahwa banyak di antara kita itu bakhil. Apa itu bakhil? Pelit, kikir terhadap diri sendiri. Sebenarnya kita tahu orang yang bersedekah itu harta untuk siapa? Orang kalau ngeluarin infak itu harta untuk siapa? Yang Anda simpan untuk siapa? Yang kita simpan untuk siapa? Jamin keamanan atau justru ada peluang untuk mengkhawatirkan? Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Kenapa sih sampai seperti Abu Bakar, sampai kepada Umar, kayak Uthman, kayak Abdurrahman bin Auf, bagaimana mayoritas para sahabat itu mereka itu enggak takut sama sekali untuk sedekah itu. Kenapa? Karena mereka tahu itulah yang untuk mereka. Apa yang mereka keluarkan itu yang untuk mereka. Terus ngapain kita nahan sesuatu yang itu untuk kita? Berarti hakikatnya begini Pak, kalau kita ini enggak mau infak, berarti kita pelit kepada diri sendiri. Masa iya? Sama diri sendiri pelit Pak. Ya. Tapi kan bayangan kita, orang kan mengatakan, "Lah, ini saya yang nyari duit, kok saya yang ngasih ke orang. Saya yang nyari usaha, kok malah orang yang ngabisin duit saya." Kan seperti itu. Padahal hakikatnya Anda nyari uang belum tentu untuk Anda. Tapi ketika kita sedekahkan, itulah yang untuk kita. Maka coba ini yang kita rubah sekarang Bapak Ibu sekalian. Sehingga ketika ini sudah tertanam dalam diri kita, mau berapapun habisnya, berapapun kita keluarkan, ada kalanya itu tidak akan menjadi hal bagi kita. Ya, tidak menjadi hal bagi kita. Ada orang yang kebiasaannya dia memang sudah berinfak. Ya, dalam kondisi apapun dia tetap berinfak, walaupun mungkin kadarnya berkurang. Yang biasanya infaknya sekian, tapi kondisinya agak sedikit melemah, dia tetap usahakan ada yang keluar dari dirinya. Ya, karena sampai kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, nanti ada pembahasannya, bahwa sedekah itu bukan dilihat dari nominalnya, tapi sedekah itu dilihat daripada tingkat kesusahannya. Maksud kesusahan adalah gini nih, walaupun nanti ada pembahasannya, ada orang yang uangnya 100.000 dengan orang yang uangnya 1 juta. Yang 1 juta dia nyumbangnya 300.000. Dengan yang 100.000 ini dia nyumbangnya 70.000. Secara nominal besaran mana? 300.000. Tapi secara nilai di mata Allah besaran yang mana? 70. Kenapa? Dari sisi kesusahan dia. Kesusahan dari mana? Sisi perjuangan perasaannya Pak. Saya cuma uang 100.000, saya kasih 70%-nya, saya tinggalkan 30%. Yang ini dia punya 1 juta, yang diinfakkan 30%-nya, disisakan 70%-nya. Kalau nominalnya mana yang besar? Yang 30% dari 1 juta lebih besar.
dibandingkan yang 70.000 dari 100.000. Tapi di mata Allah Subhanahu wa taala berbeda. Nah, oleh karenanya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, ini kalau kita infak, kita itu sedekah, disitulah kita sedang menyimpan harta untuk kita. Udah masuk waktu ya. Kita adzan isya terlebih dahulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah menyatakan apa? Idha'atul waqti ashaddu minal maut. Menyia-nyiakan waktu itu lebih berbahaya daripada kematian. Kenapa? Idha'atul waqt taqta'uka 'anillahi wad daril akhirah. Seseorang ketika dia itu menyia-nyiakan waktunya, maka itu akan memutus antara dia dengan Allah dan antara dia dengan kehidupan akhiratnya. Adapun kematian hanya akan memisahkan antara dia dengan dunia. Orang yang mereka menunggu selesai daripada melakukan satu salat, menunggu kepada waktu salat yang berikutnya, maka ini adalah merupakan salah satu jalan dan sebab kita mendapatkan doa para malaikat-malaikat Allah. Man sami'a min amirihi syai'an, siapa yang mendengar keburukan tentang pemimpinnya, ya, hendaknya dia tahan lisan. Doakan pemimpin. Atau man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Siapa yang membenci dari seorang pemimpin itu sesuatu hal, bersabar. Itu perintah Rasul SAW, bukan fatahaddath, bukan ceritakanlah. Bukan kemudian angkatlah pembicaraan tentangnya. Lah wallah, enggak. Bersabar. Rasulullah SAW menyatakan apa? Ya man amana bilisanihi wa lam yu'min bihi qalbuh. Wahai manusia yang hanya beriman dengan lisannya dan tidak beriman dengan hatinya. Kenapa? Adanya orang-orang yang hatinya itu masih kufur, tapi lisannya mengatakan dirinya beriman. Seperti orang-orang munafikin, orang-orang munafik yang menyembunyikan kekufuran, menampakkan keimanan. Simak kajiannya sesaat lagi. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu. Ya bunayya Muslim Star, siap menemani hijrahmu.
Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hakikat orang yang mereka itu bakhil dalam bersedekah berarti mereka bakhil untuk dirinya sendiri. Tadi sudah kita katakan bahwa seseorang itu berada di bawah naungan sedekahnya. Maksudnya gini, Anda panas, kepanasan, punya duit untuk beli payung tapi nggak mau beli payung, apa namanya? Anda jalan di bawah terik matahari, ya, lewat kedai banyak, ada orang jualan payung. Anda punya uang untuk beli payung tapi nggak mau beli payung, apa namanya ini? Apa namanya tuh? Jelas-jelas hari panas, oke? Nggak usahlah panas sekarang. Ini hari hujan, ya kan? Anda punya duit, orang jualan mantel banyak, uang jualan payung banyak, tapi Anda hujan-hujanan, nggak mau beli payung. Sementara Anda tahu kalau Anda hujan-hujanan demam sakit, apa namanya nih? Apa? Zalim kepada diri sendiri masih kehalusan itu. Ya. Lebih tepatnya seperti orang yang tidak menggunakan akalnya. Bodoh. Ya. Bodoh dia butuh payung, ada orang jual payung, untuk beli payung juga bisa, tapi dia nggak mau. Nah, kita sekarang tahu kondisi akhirat besok itu, matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat itu kita butuh naungan dan tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Syarat untuk kita bisa beli payung di hari itu, dapat naungan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan apa? Ya, dengan sedekah tadi. Ya. Sebagian orang berdalil mengatakan seperti ini, Ustaz, iya, bagaimanapun juga memang diri ini sudah diberikan oleh Allah dibekali rasa cinta kepada istri, perempuan, berlari dan sebagainya. Iya. Allah memang menyatakan zuina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Semua itu perhiasan dunia, disukai oleh kita. Siapa yang enggak suka perhiasan dunia? Semua kita suka. Tapi semua itu harus kita lawan. Semua itu harus kita kuasai dan kita kendalikan. Kalau enggak sekarang kapan? Nunggu besok kita sudah selesai di kehidupan dunia terus mau balik lagi pengen sedekah? Telat, Pak. Udah telat. Udah enggak ada kesempatan lagi. Ya, faman lam ya'mal huna nadima hunak. Siapa yang enggak beramal di sini nyesal di sana. Ya. Karena negeri untuk beramal ya sekarang ini. Besok di akhirat wis enggak ada lagi kesempatan untuk beramal. Semuanya tinggal pertanggungjawaban, pembalasan. Nah itu. Maka jangan pernah besok akhirnya kita iri, lihat si fulan, lihat si alan, lihat si A, lihat si B, mereka kok banyak nilainya di mata Allah. Mereka punya balasan ini, balasan itu. Ternyata setelah diteliti itu adalah semua harta yang dulu dia keluarkan di jalan Allah Rabbuna Subhanahu. Terus kita ingin bersama dengan seperti mereka yang bersedekah, sementara kita enggak mengeluarkan sedekah, bakhil kita. Untuk diri sendiri pun pelit kita. Nah, dan hakikatnya semua yang kita keluarkan di jalan Allah dengan harta kita yang Allah titipkan kepada kita, itu semuanya adalah untuk kita. Ya. Semuanya untuk kita. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi." Dan infakkanlah oleh kalian apa yang Allah jadikan kalian itu sebagai seseorang yang dititipi untuk sesuatu tersebut. Artinya semua yang kita dapatkan dari dunia ini titipan dari Allah. Titipan itu Allah katakan titipan itu akan menjadi engkau, milikmu kalau engkau keluarkan di jalannya. Barulah ketika itu akan menjadi milik kita. Terus kita enggak juga sedekah, kita enggak juga ingin menginfakkan di jalan Allah, sama saja kita seperti orang yang sudah tahu ilmunya tapi tetap tidak ingin mengamalkannya. Kemudian ma'asyiral muslimin, yang menjadi kesalahan lagi, dia mau sedekah, ya, kalau itu ada kaitannya dengan harta haram, dan dia nggak akan sedekah kalau penghasilannya semuanya halal. Pernah paham maksudnya, Pak? Ada orang
yang ketika dia sedekah, ketika ternyata dalam usaha dia ada berhubungan dengan sesuatu yang haram, dan dia mungkin dengar pengajian bahwasanya itu harus dikeluarkan untuk menyelesaikan keharamannya misalkan. Nah, dan dia sedekahkan itu, padahal itu hakikatnya bukan sedekah. Itu hanya untuk melepaskan nilai keharamannya, dan itu belum sedekah. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau pengen sedekah itu jangan dengan harta yang haram. Kita sedekah betul-betul nyari harta yang paling baik. Kita cari usaha kita yang memang sama sekali tidak ada kezaliman di sana, tidak ada campur aduk sesuatu yang subhat di sana, tidak ada unsur ghararnya. Memang mutlak kita tahu ini semuanya murni, jelas, baik, bersih, thayyib, halal. Cari yang betul-betul seperti itu. Mungkin dari hasil buruh lah, thayyib. Yang dari keringat kita misalkan kan bantu bersihkan kebun orang, satu harinya kita digaji 120, Anda infakkan dari yang itu lebih baik, nyata-nyata. Tidak ada sama sekali unsur yang lain. Kita menjual jasa tenaga, mereka mereka kasih kita upah. Ini nyata-nyata bersih Bapak Ibu sekalian. Di samping dengan dana-dana ataupun sumber harta yang mungkin bercampur dengan sesuatu yang haram. Maka nilainya di mana nanti? Ketika ternyata kita berinfak, kita bersedekah dengan sesuatu yang syubhat. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam, ayyuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik, dan Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Lihat bagaimana Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam menyatakan, la yatasaddaqu ahadun bitamratin min kasbin tayyibin illa akhadaha Allah biyaminihi fayurabbiha kama yurabbi ahadukum faluwahu aw fulusahu aw qulusahu hatta takuna mithla al-jabal aw a'zam. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tidakkah seseorang di antara kalian bersedekah dengan sebutir kurma dari hasil kerja yang halal, melainkan dari satu butir kurma tadi Allah akan ambil sedekah tersebut dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membesarkannya sebagaimana seseorang membesarkan anak kuda atau anak unta betinanya. Sampai kemudian sesuatu yang sebesar butir kurma asalnya Allah jadikan dia semisal gunung yang besar atau bahkan lebih besar daripada gunung. Itu Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah Azza wa Jalla. Jadi jangan Anda kira bahwa apa yang kita keluarkan itu hilang begitu saja. La wallah, enggak. Bahkan iya wallah, itu justru yang akan kita terima besok di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang kalau enggak sedekah dia enggak aman. Kalau enggak sedekah dia enggak aman. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kalau sudah memasuki bulan Ramadan, dia wajib di rumahnya itu ada orang yang bersedekah dengannya, orang yang berbuka dengan beliau. Bahkan kalau ternyata di suatu hari tidak bertemu dengan orang miskin, anak yatim yang berbuka dengan beliau enggak berbuka di rumah, beliau cari orang luar yang beliau bisa berbuka dengan mereka. Abdullah bin Umar. Syekh bin Baz rahimahullah, bagaimana murid-murid beliau bercerita semuanya, Syekh bin Baz punya kebiasaan seperti itu. Ya kan? Abu Umamah Al-Bahili rahimahullah radhiyallahu taala anhu punya seorang budak pembantu perempuan Yahudi. Habis. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu punya budak seorang wanita Yahudi. Ya. Di masa-masa di mana beliau khawatir tiba-tiba dalam kondisi yang sekarang keuangan Abu Umamah sedang turun, takut kalau nanti ada pengemis datang ke rumah. Yang takut bukan tuannya, malah budak pembantunya. Kenapa? Karena si pembantu ini tahu Abu Umamah itu orangnya kalau sudah ada pengemis datang nggak mikirin di rumah ada makanan atau tidak, ada uang atau tidak. Selagi masih ada yang bisa dikaruk, selagi ada yang bisa diambil, selagi ada yang bisa dikasih. Pembantunya yang bingung, kalau sempat nggak ada apa-apa, nanti nggak ada yang dimasakin, pulang-pulang rumah mana masakannya, mau dijawab apa? Sementara yang ngasih pengemis siapa? Tuannya juga. Sampai kekhawatiran itu betul-betul terjadi pada suatu hari. Di hari tersebut
Dia menemukan di bawah bantal tuannya tinggal 3 keping uang. Uang dulu, ya. 3 keping uang. Tiba-tiba terketok pintunya. Ini pembantu udah risau nih. Ini jangan-jangan pengemis ini gimana nih? Ternyata betul. Abu Umamah bertanya, "Siapa?" "Pengemis, Tuan." "Ambilkan 1." Ambilkan lagi. Datang pengemis kedua, datang pengemis ketiga. Siang hari. Setelah itu jemaah sekalian dirahmati Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, kalau tidak salah beliau waktu itu berangkat dari zuhur dan beliau hanya pulang setelah salat asar dari masjid. Nah, beliau ketika itu ya, setelah ketiga uang yang terakhir di kamarnya tadi habis, tiba-tiba dia pulang pergi ke masjid santai aja Abu Umamah. Ini budaknya bingung, ini gimana nih? Nanti pulang-pulang dia setelah asar, ya, tuannya minta makanan, mau dikasih apa? Uangnya nggak ada sama sekali. Tayyib jemaah sekalian yang dirahmati Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Pulang dari asar, kemudian tiba-tiba si pembantu ini ketika tuannya pulang, dia merasa keheranan dan bukan heran sih. Dia tiba-tiba langsung menemui tuannya Abu Umamah dengan mengatakan, "Wahai Abu Umamah, engkau ternyata bohong," katanya. "Loh, bohong kenapa? Engkau bilang katanya uang tinggal yang berada di bawah bantal. Itu yang di bawah kasur apa?" "Itu yang di bawah kasur apa?" katanya. Kata pembantunya tersebut. Karena semasa Abu Umamah ini pergi ke masjid, ternyata pembantunya bersihkan kamarnya dan ternyata dia menemukan ada uang yang banyak di bawah kasurnya tuan tersebut. Abu Umamah ditanya oleh pembantunya, "Nih, kau kenapa bohong?" Ya kan gitu. Dia mengatakan, "Deh, kau sudah bertahun-tahun bersamaku, kapan kau menemukan aku bohong?" Kata pembantunya, "Iya juga. Enggak pernah selama ini dia berbohong. Semuanya terbuka dan seterusnya." Kemudian dia mengatakan, "Saya enggak punya simpanan apapun kecuali hanya yang berada di bawah bantal. Dimanapun saya enggak nyimpan uang. Kalaupun ada berarti itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala." Dan ternyata Abu Umamah sendiri pun nggak tahu kalau ternyata Allah ganti dan Allah kasih, ya, bahwasanya ini uang masuk ya. Allah kasih uang masuk kepada keluarga Abu Umamah ketika itu di bawah kasurnya. Setelah ditengok dia pun terkejut. Ini uang dari mana? Tapi yang jelas nggak ada pemasukan yang lain kecuali dari jalan halal. Dan ketika itu ada di rumahnya berarti juga dari jalan yang baik tentunya dari Allah Tabaraka wa taala. Maka apa yang terjadi jemaah sekalian? Melalui sedekah Allah terkadang dari sedekah ini Allah kasih hidayah kepada seseorang. Dari kejadian itu, ini wanita Yahudiyah yang awalnya dia punya sabuk yang menandakan itu adalah dia adalah seorang Yahudi. Maka ketika itu dia mengatakan, "Wahai Abu Umamah, dengan hal ini aku tanggalkan sabuk penandaku ini." Dia buka sabuk Yahudinya dan ketika itu dia menyatakan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Karena apa? Melihat bagaimana keagungan Allah Tabaraka wa taala dalam membalas orang yang mereka bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Maka orang-orang yang mereka itu bakhil kepada dirinya sendiri, ya, hakikatnya mereka orang yang bodoh. Orang yang mereka tidak mau bersedekah, mereka orang yang bakhil kepada dirinya sendiri. Berarti ujung-ujungnya dia orang yang bodoh. Orang yang tidak mau bersedekah bodoh. Orang yang bakhil kepada diri sendirinya dia bodoh. Ya, sementara jemaah sekalian, jangan salah bersedekah maksudnya apa? Jangan anggap sedekah itu adalah akan mengurangi harta kita. Saya yakin semuanya tahu Bapak Ibu sekalian. Saya yakin semua kita tahu bahwa sedekah enggak ngurangin harta. Tapi aplikasinya yang masih kurang. Keyakinan kita yang terkadang masih kurang. Kita masih melihat dari sisi nominalnya. Iya, tadi lembarnya 5, sekarang tinggal 4, berkurang. Tapi sementara di sisi Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu apa yang Allah akan berikan untuk kita. Bahkan jemaah sekalian yang dirahmati Allah Rabbuna Subhanahu wa taala, kalau Anda dan kita semuanya mau mendengarkan kisah-kisah orang-orang yang mereka itu bersedekah kemudian Allah ganti, Allah balas, ya. Sangat banyak sekali kisah-kisah yang sangat luar biasa, ya. Dan tentunya sebenarnya janji Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, janji Rasulullah SAW yang beliau sebutkan dalam hadisnya, itu sudah menjadi sebuah motivasi yang berat dan besar bagi kita harusnya. Tapi ada kalanya kita masih merasa kurang sebelum adanya kisah, sebelum adanya cerita, sebelum adanya cermin dari orang yang lain yang mungkin mereka mendapatkan sesuatu yang besar diganti oleh Allah
Subhanahu wa taala dari sedekah mereka. Nanti saya sebutkan beberapa kisah di antaranya. Di antara kesalahan yang lain yang menjadi kesalahan manusia ketika sedekah itu adalah tidak memanfaatkan kondisi, waktu, tempat untuk bersedekah. Ini yang penting. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Kondisi ada, waktu ada, tempat ada. Dari kondisi ada kondisi yang utama, tempat ada tempat yang utama, waktu ada waktu yang utama. Nah, di antara kondisi yang utama untuk sedekah itu kapan? Tadi, di saat kita sedang takut miskin, itu kondisi yang utama untuk bersedekah. Siapa yang takut miskin? Nggak ada yang takut miskin di sini ya. Nah, yang takut miskin banyak-banyak sedekah. Ya. Orang ketika takut miskin, ketika itu dia banyak sedekah, perbanyak sedekah, sampai rasa takutnya hilang. Semakin orang banyak sedekah, rasa takutnya semakin hilang, Bapak Ibu sekalian. Taib, itu kondisi ya. Di antara kondisi yang utama adalah memang Anda sejak awal punya niatan untuk sedekah. Berbeda dengan kondisi sedekah yang tiba-tiba. Paham maksudnya ya? Contohnya gini. Ada orang, dia keluar dari rumah, memang dia mau nyari orang yang membutuhkan ketika itu. Ya, hari ini saya mau keluar dari rumah, saya mau nyari 5 orang yang memang betul-betul membutuhkan. Ya, akhirnya dia keluar dari rumahnya, dia cari orang yang membutuhkan dan dia kasih infak. Dengan orang yang tidak ada niatan, tiba-tiba di luar dia ketemu orang yang membutuhkan, dia sedekah. Nah, 2 orang ini sama-sama sedekah, ya, tapi keadaan mereka berbeda. Kenapa? Yang satu sudah ada niatan dari awalnya, yang satu baru tiba-tiba ketika melihat suatu kondisi. Kondisi 2 orang ini berbeda. Mana yang lebih utama? Yang memang sejak awal punya niat. Sedekah itu seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Anda memang harus betul-betul niatkan bahwasanya Anda pengen sedekah begini, pengen sedekah begitu. Itu kondisi. Di sana juga ada waktu yang utama untuk bersedekah. Ya. Di sana ada waktu yang utama untuk sedekah. Contohnya seperti ketika masa-masa krisis, masa-masa bencana, ketika kebutuhan hidup melilit. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amun fi yaumin dhi masghabah." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Tahukah kalian apakah jalan yang mendaki dan sukar susah tersebut? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan. Kita sedang lapar tapi ngasih makanan orang. Nah, ini waktu-waktu yang utama, kondisi-kondisi yang utama untuk bersedekah. Anda lapar, orang lain lapar. Anda bisa ngasih bagian Anda untuk orang yang kelaparan, sedangkan kita juga kelaparan. Berbeda nilainya dengan kita ngasih orang makanan di saat kita sudah kekenyangan. Berbeda keadaannya, Bapak Ibu sekalian. Ini kondisi. Waktu juga seperti itu. Seperti waktu di mana bulan Ramadan, ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lihat bagaimana Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam menyatakan, tidak ada hari-hari yang dimana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala selain daripada amal ibadah yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai-sampai jihad di jalan Allah selagi tidak gugur, maka pahalanya bisa dikalahkan dengan amalan-amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Contohnya lagi di bulan Ramadan, di mana Nabi Muhammad SAW orang yang paling dermawan. Enggak ada yang lebih dermawan dibandingkan Nabi Muhammad SAW. Tapi ternyata kedermawanan Nabi Muhammad SAW lebih tampak ketika Ramadan itu sudah datang. Dan biasanya di semua masjid, di setiap masjid kebutuhan Ramadan pasti meningkat, itu pasti. Contohnya operasional masjidnya pasti bertambah. Mulai dari listriknya, itu pasti, airnya, ya kan? Listrik pasti itu, karena terkadang biasanya zuhur sampai asar nggak ada orang. Ini Ramadan zuhur sampai asar biasanya ada, ya kan? Bahkan terkadang maghrib sampai isya full. Belum lagi nanti sampai
tarawihnya. Ya, bayangkan. Makanya jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, di antara waktu yang terbaik kita untuk bersedekah, berinfak, ya, momen Ramadan yang tidak lama lagi kita akan bertemu dengannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saatnya sekarang, jangan tunggu pengurus ngumumin. Kita nanya ke apa? Ke pengurus. Kita tanya ke pengurus, Pak Pengurus, nih kira-kira bulan Ramadan ini yang dibutuhkan di masjid kita apa? Agenda masjid kita apa? Kira-kira biayanya butuh berapa? Baik. Oh, nanti saya nanggung biaya AC-nya dalam sebulan. Misalkan satu orang datang demikian. Jemaah sekalian, luar biasa loh. Anda nggak terbayang kan dari apa yang kita keluarkan selama Ramadan itu, bagaimana akan kita dapatkan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Ya, sampai kata Ibnu Abbas, "Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan." Nabi itu kalau sudah di bulan Ramadan itu enggak seperti di luar Ramadan. Sedekahnya bertambah, ya, kedermawanannya semakin tinggi, semakin naik. Pokoknya sampai tidak bisa digambarkan bagaimana dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau bisa kita seperti itu. Jangan sampai kita itu sama dengan sebelum Ramadan. Pokoknya kalau bisa, ini kayaknya bukan saya deh kalau sudah di bulan Ramadan. Di luar Ramadan saya nggak pernah sedekah seperti ini. Ini karena Ramadan, sampaikan seperti itu. Kenapa? Waktu momen yang paling berat, waktu momen yang paling mulia, ya, momen yang paling utama untuk kita mengeluarkan sedekah di bulan Ramadan. Terlepas nanti misalkan ada pembicaraan ulama tentang hadis yang menyebutkan orang yang memberi makan buka puasa mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa. Terlepas tentang status hadisnya, tapi apakah kemudian tidak ada fadilahnya? Ada. Bahkan ulama yang mengatakan hadisnya dhaif, bisa jadi keutamaannya lebih besar dibandingkan yang disebutkan dalam hadis tersebut. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanyakan ke pengurus masjid itu, programnya apa? Apa yang dibutuhkan? Jangan tunggu pengurus yang menyampaikan kepada kita. Malu kita sama Allah. Malu kita sama Allah, bukan sama pengurusnya. Pengurus mah apa? Tapi kita malunya sama Allah Subhanahu wa taala, terutama kita yang Allah kasih ke lapangan rezeki. Terutama yang Allah Subhanahu wa taala kasih kita itu ke lapangan harta. Kita muliakan, kita makmurkan, kita isi Bapak Ibu sekalian. Ini masjid itu punya kita, untuk kita, dan juga untuk generasi kita. Ya kan? Karena Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sering saya mendengarkan nasihat-nasihat dari para ulama, ya. Kenapa terkadang anak-anak kita itu susah juga diatur? Karena kurangnya kita melembutkan hati. Dan salah satu di antara sebab kita bisa melembutkan hati adalah dengan apa? Banyak-banyak bersedekah. Jadi jangan salah, Pak. Jangan salah. Anak-anak terkadang dengan kita bersedekah, Allah bukakan jalan untuk kita. Dengan anak kita mudah diatur, anak kita mudah dibina, anak kita mudah dibimbing. Ya. Jangan terlalu mengkhawatirkan, ya. Sampai kalau bahasanya Ustaz Khalid, ya, hafizallahu taala, beliau termasuk orang yang sering memotivasi orang untuk bersedekah. Tapi di sisi lain, sedekah beliau juga memang nggak main-main. Saya pernah bertemu dengan seseorang yang langsung beliau bertemu dengan Ustaz Khalid. Beliau ini seorang ustadz juga. Beliau dari salah satu di daerah Riau ini. Beliau bercerita bahwa dia punya suatu tempat pengembangan dakwah khusus untuk para muallaf. Khusus para muallaf. Dia butuh bangunan, dia butuh ada pondok pesantren untuk mendidik generasi-generasi muallaf. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala gerakan hatinya coba untuk datang ke Jakarta, ya. Dia datang ke Jakarta bertemu dengan beliau. Beliau sampaikan bahwasanya ada hajat, kita punya yayasan di Riau, kemudian membina anak-anak mu'allaf atau mu'allaf dan seterusnya. Akhirnya butuh dana dan sebagainya. Apa kata Ustaz Khalid? Tunggu sebentar. Beliau masuk sebentar. Coba kira-kira berapa yang dikasih? 600, Pak. Bukan ribu, ya. 600 juta sebentar. Masuk keluar 600 juta. Artinya begini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah berbiasa sedekah, itu nyaris bahkan dia itu kurang kalau tidak ada
sedekah. Merasa kurang kalau tidak ada sedekah. Jadi kalau bisa, yuklah kita dari yang kecil mulai biasakan sampai kita pada tahap kayaknya hari ini ada yang kurang. Ternyata yang kurang itu adalah sedekah. Ya, sampai kita merasa kayaknya ada yang kurang, ada yang belum nih kayaknya. Ternyata yang belum itu adalah sedekah. Dan sekarang kita di bulan Rajab. Kata para ulama, ini Rajab ini bulan mulai nanam benih nih. Benih-benih amal yang pengen kita kerjain di Ramadan mulai ditanam di Rajab. Di bulan Sya'ban dirawat, disiramin tuh. Ya, disiramin, dirawat ya sampai kemudian dia subur, berbuah di bulan Ramadan tinggal nikmatin buahnya. Jangan seperti orang yang di bulan Ramadan baru nanam. Ya, baru nanam. Nah, bulan Ramadan nanam benih musim panas akhirnya mati, ya enggak? Ramadan dari kata-kata rombok, musim panas. Tayyib. Makanya Rajab ini kita mulai nanam, ya. Sya'ban kita perbaiki, kita rawat, kita sirami, sudah menjadi amalan yang terbiasa di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Ramadan udah tinggal nikmati, udah berjalan alurnya gitu saja. Ya kan? Kalau pengen punya aliran sungai, tentu kita sejak sekarang sudah mulai buat alirannya, ya kan? Kemudian kita cari pengairannya. Setelah itu nanti di bulan Ramadan tinggal dia ngalir saja. Begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Nah, di antara waktu yang terbaik untuk bersedekah adalah di bulan Ramadan. Makanya kata Ibnu Abbas, wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi itu lebih bersedekah, lebih dermawan ketika sudah di bulan Ramadan, ya. Di bulan Ramadan. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna Subhanahu wa taala. Yang terakhir di antara kesalahan kita atau salah di dalam bersedekah ya, bahwa anggapan bahwa sedekah itu tidak akan memberikan efek apa-apa. Ini salah. Baik dari sisi keluarga, agama, ya, ibadah dan semuanya. Bahwa efek dari sedekah itu banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Ya, orang-orang yang mereka lupa akan akhirat, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk apa? Mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Mencintai orang miskin dengan mereka apa caranya? Gimana caranya? Enggak ada cara lain kecuali dengan bersedekah kepada orang-orang miskin. Sampai Nabi Muhammad SAW menyatakan apa? Idza arata an talina qalbuk fa'at'im miskinan wamsah ra'sal yatim. Kata Nabi SAW, jika engkau inginkan hatimu itu bersih dan lunak, lembut, maka kasih makan orang miskin dan usap kepala anak-anak yatim. Ini kata Rasulullah SAW. Makanya pada hakikatnya sedekah ini akan memberikan dampak dalam segala aspek kehidupan kita. Ketenangan jiwa, ya kan, ketentraman rumah tangga, anak yang bisa dibina, kemudian ibadah-ibadah yang lain menjadi tentram dan tenang, itu semuanya. Kenapa, Pak? Selama ini yang menjadikan kita tidak khusyuk dalam beribadah, yang menjadikan kita terkadang itu merasa tidak tenang dalam kehidupan kita, tidak lain tidak bukan karena apa? Harta. Salat keinget harta enggak khusyuk. Keluarga juga dibebani dengan harta, tayyib. Tapi dengan bersedekah Allah akan bukakan jalan yang sebanyak-banyaknya. Ya, saya tutup sebelum kita buka tanya jawab, ada sebuah kisah yang ini sedekah yang tidak banyak, tapi Allah ganti dengan sesuatu yang luar biasa. Sekali lagi saya ceritakan tentang masalah gantinya. Allah ganti, ya. Tapi jangan sekali seperti di awal tadi, Anda walaupun Anda tahu bahwasanya ketika sedekah itu ada ganti dunianya, tapi jangan itu yang menjadi prioritas kita. Jangan bahkan kalau bisa Anda tahu, iya kita tahu dengan sedekah Allah akan ganti, tapi kalau perlu jangan difikirkan itu. Ada dan tidaknya ganti di dunia, Anda tetap harus bersedekah karena inti kita adalah kehidupan akhirat kita. Disebutkan sebuah kisah. Ini bukan kisah orang-orang terdahulu, tapi ini kisah di negara kita. Ada seorang bapak berhidup bersama dengan istri dan anak perempuannya. 3 dalam rumah, satu rumah. Dalam suatu hari keluarga ini tinggal punya uang 50.000.
Hasil di hari tersebut anak perempuannya demam tinggi. Demam tinggi. Sejak dari rumah mereka sudah bingung, ya. Karena di masa itu belum ada seperti sekarang, yang sekarang sudah ada jaminan kesehatan dan dengan segala macamnya. Di zaman itu belum ada. Taib. Dan mereka juga tidak punya jaminan-jaminan seperti itu. Akhirnya bapak dengan ibu ini mereka bingung, ini gimana? Kalau bawa ke klinik uang kita 50.000, takutnya nggak cukup dan sebagainya. Sementara anaknya demam tinggi dan khawatir kalau makan semakin parah. Kata suaminya, Bismillah, kita berangkat, ayo. Cukup nggak cukup, kita tengok nanti. Yang jelas kita harus berikan pengobatan dan sebuah pelayanan yang terbaik kepada anak. Ini anak sedang demam. Mereka berjalan dari rumahnya, berjalan kaki dari rumahnya menuju ke puskesmas atau klinik terdekat dengan modal 50.000. Di pertengahan jalan, jemaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, si anak yang sedang nangis tiba-tiba menyebut suatu jajan, menyebut suatu makanan, pengen dibeli. Sang ibu mengatakan, nah, uang 50.000 cuma untuk berobat itu pun belum cukup. Kalau dikurang untuk jajan lagi, semakin kurang. Kata ayahnya, udah, dia mau itu, mudah-mudahan itu jadi kebahagiaannya. Dan ingat, sedekah yang terbaik kepada siapa? Keluarga. Ya kan? Sedekah yang paling besar nilainya keluarga, apalagi memang butuh. Akhirnya kata suami, udah, belikan. Tinggallah uangnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ketika itu 30.000. Karena ternyata yang diminta anaknya seharga 20.000. Tinggal 30.000 Bapak Ibu sekalian. Keluar dari warung, berjalan sedikit. Mereka bertiga dihampiri seorang ibu-ibu dengan anak perempuannya, 2 orang. Seorang ibu-ibu dengan anak perempuannya, yang ternyata kedua-duanya bisu, nggak bisa ngomong. Dia mengatakan, apa? Pak, lapar, butuh makan. Sang ibu mengatakan kepada suaminya, gimana nih bang? Gimana nih? Apa kata suaminya? Kasih. Gak cukup, kasih. Sang istri ngasih 5.000. Itu pun berat. Karena yang difikirkan sang ibu kan, anak ini demam, mau ke sana nggak cukup. Bapaknya mah kasih. Baik. Maka akhirnya dikasih 5.000. Kata sang anak sama ibu ini, nggak cukup untuk makan. Dan dibahasakan bahwasanya saya nggak butuh banyak-banyak. Saya makannya cuma di warteg seberang. Pas di seberang mereka ada warteg. Ya. Berarti warteg kan tahu ya, murah kan warteg ya, apalagi zaman dulu, ya kan, warteg murah. Taib. Akhirnya sang bapak mengatakan, tambah lagi 10.000, bagi 2, kan tinggal 30.000, bagi 2, mereka 15, kita modal 15.000. Akhirnya dikasih 15.000. Setelah mereka dikasih, ternyata 2 orang ini mereka sujud syukur di hadapan 3 bapak, istri dengan anaknya. Apa kata sang suami kepada istrinya? Lihat, mereka dapat 15.000 aja mereka sujud syukur. Kenapa kita tadi dapat 50.000 di rumah belum seperti mereka rasa syukur kita? Kita tadi di rumah berapa? 50.000. Mereka dapat 15.000 aja mereka sujud syukur. Bagaimana dengan kita yang tadi bisa punya 50.000? Itu nasihat suaminya kepada sang istri. Kemudian setelah mereka berdua pergi langsung ke warung warteg, memang mereka makan di sana. Ya. Mereka berjalan. Sambil sang istri mengatakan, bang ini gimana? Gak usahlah kita ke puskesmas, gak usahlah kita balik ke rumah. Kata suami, bagaimana? Gak mungkin, anak kita demam. Terus gimana nanti? Ginilah, kita sekarang ke sana, kita obati, nanti berapa biayanya? Kalau ternyata kurang, biarkan nanti bapak kerja di puskesmas tersebut atau kerja di klinik tersebut. Apapun yang bisa menjadi sebagai ganti atau tebusan bagi obatnya. Kalau cuci piring, ngepel, cuci WC, jabut rumput, ya nyabut rumput. Pokoknya intinya kita bawa anak berobat. Mereka berjalan. Ya. Setelah mereka berjalan, tiba-tiba mereka bertemu dengan seseorang yang tiba-tiba merasa kebingungan dengan mobilnya. Mobilnya mogok. Sementara dia terlalu nengok jam, kemudian dia muter-muter mobilnya, tengok jam, muter-muter mobilnya. Bapak ini coba-coba iseng nanya, kenapa Pak? Mobil saya macet, sementara saya ada meeting, saya ada rapat, saya mau pertemuan penting, mobil saya macet. Coba Pak dibuka kapnya. Bapak tahu
masalah bengkel. Kebetulan saya kerja di bengkel mobil. Kata bapak ini, si istri udah senang si istri. Kenapa senang? Ada harapan, mudah-mudahan dikasih imbalan. Dalam benak sang suami nggak ada. Wajar nggak seorang istri seperti itu? Wajar, kita tidak akan salahkan karena kondisinya memang seperti itu. Kondisinya memang nggak ada uang sama sekali, dia butuh lagi. Nah, sekarang ada peluang. Suaminya orang yang paham tentang mobil, orang ini juga mobilnya sedang jadi pasien. Akhirnya bapak ini menawarkan pertolongan. Setelah sekian waktu ditolong, akhirnya silakan Pak, coba dihidupkan. Mau hidup. Kemudian setelah hidup, ini sopir pemilik mobil nggak sempat keluar dari mobilnya, nengok aja, Pak, makasih banyak Pak. Berangkat. Apa kata sang istri? Ada, ya kan? Apa istilahnya, mancing nggak dapet ya. Tayyib jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Dengan melihat raut muka sang istri sudah berubah, apa kata sang suami? Ingat, kita punya Allah, jangan berharap dan bergantung kepada manusia. Alhamdulillah suaminya selalu menenangkan istrinya. Ini suami yang luar biasa nih. Suami yang menenangkan istrinya. Jangan malah suami ikut-ikutan. Memang nggak punya dasar, nggak pandai terima kasih dan sebagainya. Jangan. Kita harusnya, walaupun perasaan kita juga seperti itu, tapi baik dibantu. Nah, alhasil jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum. Setelah itu sampai di jemaah, dia jalan lagi, sudah sampai di gerbang klinik. Masih ragu-ragu, masuk atau enggak. Modal 15.000, enggak cukup, tapi enggak masuk gimana? Kata suami, kita masuk, bismillah. Pas mau sampai di pintu klinik, tiba-tiba dari belakang bunyi klakson. Ditengok ke belakang, bapak yang tadi. Ya, kemudian dipanggillah bapak tersebut, kemudian dibilang, Pak, mohon maaf, tadi saya buru-buru dan qadarullahnya ternyata meetingnya ditunda. Jadi ini Pak sebagai ucapan terima kasih. Berapa yang didapat Pak? 600.000. Dikasih 600.000. Dari berapa? Jangan dikaji dari berapanya. Ya, takutnya nanti Anda mikir-mikir 15.000 aja jadi 600. Berarti kalau 100.000 jadi berapa nih? Jangan. Ya, intinya adalah bahwa Allah akan kasih jalan bagaimanapun itu. Makanya jemaah sekalian rahimanillah, jangan bakhil kepada diri sendiri, karena hakikatnya apa yang kita keluarkan itu untuk kita dan akan kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan momen Ramadan ya, momen yang paling tepat bagi kita untuk meningkatkan nilai sedekah kita. Dan saya katakan tadi, jangan keburu pengurus yang nyari infak, tapi Anda nanya kepada pengurus apa yang dibutuhkan. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini sudah kelewatan banget, hampir 1 jam lewatnya ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kekurangan dan kesalahan. Enggak ada pertanyaan kan? Enggak usah lah ya. Pertanyaannya kajian rutinnya ya, Ustaz. Baik. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz juga ada nanti banyak yang untuk ditanya-tanya insyaallah nanti. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita, dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan yang ada. Pada intinya kita berpesan kepada semua yang hadir, terus dan budayakan untuk kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Simpan harta kita di langit dan untuk kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa sallallahu wasallam ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.